Kali ini kita akan membahas tentang red ginseng Korea, yaitu sebuah ginseng putih yang mengalami proses pemanasan sehingga berwarna merah, kemudian dikemas, dan pada kali ini kita akan membahas yang dalam bentuk transdermal pad. Nah, kalau kita bicara masalah kebutuhan, kita lebih cenderung bicara masalah kebutuhan lidah dan nafsu selama ini. Kalau kita haus, carinya apa? Air. Kalau kita lapar, carinya apa? Makan. Tujuannya apa? Biar kenyang, biar hausnya hilang. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kadang-kadang kita nggak sadar. Contoh, kita bicara masalah kebutuhan lidah. Kalau kita lihat di gambar ini, kita melihat sate ya. Nah, di sini ada yang namanya daging. Kalau kita bicara daging, di sini kandungannya apa? Ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada sumber kalori, yaitu karbohidrat. Nah, tetapi yang perlu kita sadari adalah ketika ini dipanaskan, entah itu digoreng atau dimasak atau misalkan dibakar sekalipun, kalau kandungan vitaminnya, terutama vitamin B ya, hampir dia katakan 80% komposisinya sudah rusak. Nah, apalagi kalau dalam bentuk asam folat. Kalau asam folat biasa dari sayuran. Nah, kalau sayurannya dari masa, struktur asam folatnya rusak 100%. Nah, di sini kita harus bijaksana dalam memilih. Nah, kembali ke red ginseng Korea. Kalau dibandingkan dengan ginseng jenis lain, ginseng merah ini mengandung lebih banyak ginsenosid. Apa itu ginsenosid? Yaitu zat aktif utama pada ginseng. Ginsenosid ini strukturnya itu hampir sama dengan hormon manusia. Nah, ini yang membuat ginsenosid ini dapat membantu mengendalikan aktivitas hormon kita dan menstabilkan kinerja dari saraf-saraf kita. Selain itu, ginsenosid juga dapat mempengaruhi tekanan darah, mempengaruhi dari produksi insulin oleh pankreas, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kalau misalkan produksi insulin terpengaruh sehingga produksinya meningkat, otomatis ginsenosid juga bisa kita manfaatkan untuk orang yang punya masalah dengan apa? Yaitu kadar gula darah yang tinggi. Nah, kandungan lain dalam ginseng merah yang sangat berkhasiat adalah panaxidol, panaxinol, panaxitriol, yaitu yang berperan sebagai anti kanker. Nah, Profesor Dr. Don Kwong Ri, Presiden The Korean Society Ginseng School of Pharmacy, Sungkyun University, mengatakan pada seminar ginseng tahun 2015 di Jawa Marriott, beliau mengatakan bahwa ginseng merah ini baik dikonsumsi untuk pencegahan kanker ataupun untuk pengobatan kanker, dan ini jauh lebih efektif ketimbang ginseng putih. Nah, efek anti kanker pada ginseng merah ini mampu menekan sel-sel kanker yang berbeda. Nah, sementara kita tahu kan ada puluhan jenis sel kanker. Nah, pertumbuhan sel kanker inilah yang ditekan. Kemudian dia juga memperkuat potensi agen anti kanker. Kita sudah punya yang namanya sel pertahanan. Nah, ini yang diperkuat. Kemudian menghambat perkembangan metastase dan resistensi terhadap agen anti kanker. Jadi ketika anti kanker kita itu sudah tidak kuat lagi efeknya, dengan penggunaan red ginseng Korea ini ternyata mampu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi anti kanker, dalam mengatasi sel kanker, termasuk merangsang aktivitas sel-sel pembunuh yang lain, kemudian juga merangsang fungsi kekebalan tubuh. Nah, selain untuk anti kanker, juga untuk meningkatkan fungsi otak. Karena apa? Pertama, di tingkat pembuluh darah, dia membantu melonggarkan pembuluh darah yang menyempit akibat penyumbatan. Termasuk di dalam ginseng itu kan ada juga kandungan-kandungan saponin, baik dari akar maupun daunnya ya. Nah, ini salah satu khasiatnya adalah membantu untuk mengencerkan darah yang kental. Nah, apabila aliran darah sudah mulai lancar, komposisi nutrisi yang ada di darah itu cukup, maka disinilah dia bisa meningkatkan dari pertumbuhan dari sel-sel kita. Baik sel saraf, sel otot, sel kulit, sel tulang, tinggal kita optimalkan nutrisi yang kita berikan. Nah, ringkasannya apa? Manfaat red ginseng Korea, pertama, kita bisa manfaatkan sebagai efek anti radang, sebagai efek anti kankernya, kemudian untuk detoksifikasi, memperkuat imunitas tubuh, meningkatkan metabolisme dan stamina. Di sini kita bagi yang ingin menurunkan berat badan, ketika metabolisme pemecahan lemak jadi energi ditingkatkan, maka kadar lemak di badan itu akan menurun.
Dengan catatan sumber karbohidrat juga kita kurangi. Nah, efek positif terhadap fungsi organ, terutama pankreas, termasuk sejak ribuan tahun yang lalu, ginseng ini sudah digunakan satu untuk olahraga malam ya, termasuk untuk apa lagi? Untuk ketahanan tubuh yang lain. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan dari ginseng, tinggal kita pilih. Kalau ada kemasan dalam bentuk oral, kita bisa gunakan secara oral. Tingkat penyerapan secara oral kalau bicara nutrisi itu kurang lebih 13% sampai 18%. Yang paling efektif itu sebenarnya dalam bentuk suntikan atau infus, yaitu mendekati 100%. Nah, cuman kita nggak mungkin kalau menggunakan jarum infus. Nah, di sini kita gunakan yang namanya mekanisme atau jalur transdermal. Jalur memasukkan melalui kulit menggunakan sebuah media, yaitu plester. Nah, plester inilah yang kita gunakan untuk menyimpan kandungan-kandungan ini, dibuat oleh pabrik yang berdasarkan ilmu farmasi dan kedokteran. Kita tinggal tempelkan di bagian-bagian tubuh yang penyerapannya tinggi, misalkan di pundak atas kiri kanan, tulang ekor kiri kanan, di dada, di bawah pusar atau di bahu, atau di paha bagian dalam.